Pak Sasminto. Pak Sasminto, saya Ya. Imam dari kementerian. Jadi gini Pak, terima kasih atas waktunya. Kami ingin berguru. Kami sudah melihat banyak TPS 3R hasil dari dana dari Kementerian Keuangan, namun sebagian mereka masih kesulitan untuk berjalan. Nah, kami lihat di salah satu TPS Bapak ini sudah cukup berjalan cukup lama, dan berdasarkan informasi itu juga sudah bisa menutup biaya operasional. Oleh karena itu kami ingin berguru ceritanya, bagaimana agar TPS 3R dan bisa ini digunakan untuk teman-teman lain juga mengelola TPS 3R agar bisa berjalan. Nah, TPS 3R Bapak namanya apa ya? TPS 3R Pedalangan Bersinar. Pedalangan Bersinar. Iya, Pedalangan Bersinar. Ini tahun berapa ya Pak mulainya? Kita pembangunan mulai di bulan April 2021, kita sudah operasi mulai Oktober 21. Operasi Oktober 2021 sampai sekarang. Dulunya ini apa Pak ya? Ini dulunya adalah tanah aset punya pemerintah. Oh, berarti memang bukan, kan ada yang memulainya itu dari memang pengepul barang-barang bekas. Ya, kalau ini memang benar-benar dulu, karena saya dulu kan juga sepelaku pemangku wilayah, sepelaku RT. Saya prihatin melihat kondisi di pedalangan itu tidak ada TPS, karena kita selalu membuang sampah dari rumah tangga, dari hulu itu ke lain kelurahan. Oh gitu. Ya, di Ulin. Setelah itu dari wawancara RT, RW sampai kelurahan, akhirnya didirikanlah pengajuan melalui LPMK. Waktu itu masih wali kotanya masih Pak Hendi. Pak Hendi. Pak Hendi, ya, itu kita ajukan melalui Pak Hendi, diajukan lagi melalui Kementerian PUPR, dan disurvei, alhamdulillah. Jadi Memang pedalangan memang tidak ada TPS sama sekali, akhirnya dibentuklah TPS 3R tahun 2021. 2021. Itu mulai pembangunan juga mulai pekerjaan. Oh, langsung ya. Iya, langsung. Setelah itu langsung berjalan Pak ya? Langsung berjalan sampai sekarang. Dan alhamdulillah sampai Alhamdulillah. sekarang. Ini prestasi, karena kalau kita lihat beberapa daerah itu yang berjalan itu adalah yang memang awalnya udah ngumpulin memang sebagai pengepul gitu. Baru kemudian ditambahin tugas istilahnya. Tapi kalau yang dadak begitu biasanya secara umum itu nggak kuat, nggak berhasil Yeah. karena nggak kuat tadi masalahnya. Nah, ini alhamdulillah Bapak bisa berhasil. Nah, apa sih kiat-kiatnya supaya TPS 3R itu bisa Berhasil, mudah berjalan ya? Yeah. Ya minimal tadi bisa berjalan saja, bertahan sampai bertahun-tahun ya. Kalau mungkin hasil banget sih mungkin enggak ya, tapi namanya juga sampah ya. Iya. Ini kan separuh proyek sosial Pak ya. Iya, betul. Nah, gimana menurut Bapak ini, pengalaman Bapak gimana supaya TPS 3R ini berhasil Pak? Memang di TPS 3R itu harus memang dilandasi dengan jiwa sosial dulu Pak Imam. Tanpa kita mempunyai jiwa sosial yang tinggi, tidak akan berjalan di TPS 3R. Karena dulu kita itu mendapat bantuan itu dari BOP, operasional pertama awal itu adalah sebesar 12 juta kalau tidak salah. Itu untuk 3 bulan dari kementerian. Itu untuk 3 bulan, padahal karyawan kita dulu itu 14. Pertama kali itu 14 karyawan. Karena apa? Harus ada kaum perempuan yang harus masuk di pekerjaan TPS itu. Ternyata mereka ya namanya di persampahan toto jijik dan bau. Oh, memang dulu ada persyaratan harus perempuan. Iya. Harus kuota harus ada, ya. Kuota perempuan. Ya, kuota perempuan harus ada. Oh, gitu. Ya, memang mereka bertahan cuma 1 minggu, Pak Imam. Karena jujur awal pertama kali kita itu mendapat pelanggan itu cuma 98 pelanggan. Tidak menutup apa yang diinginkan oleh PUPR yang aslinya 200 kakak itu tadi. Standarnya ya. Tapi tetap saya mengakunya ya 200, padahal kita cuma mendapat 98 pelanggan. Kalau awal memang begitu, saya lihat juga di beberapa tempat. Iya. Dan alhamdulillah setiap bulan mah tambah. Tidak sampai 2 bulan kita sudah nutup 200 itu. Alhamdulillahnya di situ. Dan akhirnya karyawan kita berkurang karena dengan BOP yang sangat minim itu tadi. Akhirnya ya udah, apa boleh buat, saya selaku ketua tetap bertanggung jawab apa yang telah diamanahkan ke saya. Karena dulu saya juga pelaku, ya dulu saya juga pelaku karena saya tahu
sedikit banyak masalah persampahan. Bapak dulunya di mana? Saya dulu juga pengambil sampah mandiri. Oh, pengambil sampah mandiri. Iya, pengambil sampah mandiri. Ya. Dan pengambil sampah mandiri saya buangnya itu tadi di tempat TPS biasa, buang. Ya. Tidak ada pemilahan. Ya, ya. Nah, setelah saya bisa usaha sendiri, sekarang usaha tambah, alhamdulillah maju. Pengambil sampah saya tinggal, malah sekarang diangkat lagi menjadi ketua TPS 3R itu tadi. Oh, ketua di sini ya. Iya. Sekarang pekerjaannya berapa, Pak? Yang di TPS ini 9. 9 ya? Iya. 9 untuk sekarang pelanggan ininya berapa? Pelanggan 450. Oh, sudah 450. Iya. Untuk sekitar wilayah ini saja. Kelurahan Pedalangan. Itu pelanggan rumah tangga saja ya? Pelanggan rumah tangga dan tempat usaha. Untuk tempat usaha 67. Oh, 67 tempat usaha. Iya. Tapi nggak ada pasar ya? Tidak ada. Oke. 9 orang. Dari mereka dapat penghasilan berapa tuh? Alhamdulillah selama ini mereka saya bisa menggaji dengan anak-anak per bulannya itu 1.700.000 1.700.000 per bulan. hitungannya per bulanan. Per bulanan, iya. Jadi memang kalau dengan apa ya UMR itu memang kita tidak nuntut lah ibaratnya, tapi dengan kebijakan seperti itu saya mempunyai gagasan sendiri, yaitu hasil pilahan sampah mereka yang telah mereka pilah itu disuruh kita suruh jual, setelah itu mereka tak suruh bagi. Itu yang rumah Magot itu? Ya, kantor cuma ngambil 10% untuk operasional, untuk beli bensin, beli seumpama ada kerusakan-kerusakan. Oh, gitu. Contoh, kita menjual plastik. Plastik dapat 1 juta, yang 100.000 untuk kantor, yang 900 mereka bagi dengan 9 orang itu tadi. Bonus lah ibaratnya. Jadi karena kita selama ini merasa saya sendiri belum bisa menggaji anak-anak UMR, karena apa, kita hidup di perkotaan Pak Imam. Dengan gaji 1.500.000 sampai 1.700.000 itu tidak manusiawi bagi saya loh, tidak manusiawi. Udah Kehidupan selama perharinya udah tidak cukup. Nah, saya punya inisiatif sendiri dah untuk biar TPS ini berjalan. Rosok sampah-sampah yang kamu pilah hasilnya kamu bagi. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan sampai segitu. Malah aslinya masih banyak yang anak-anak masuk mau ikut. Yaitu tadi saya bilang gaji ini Siti. Mau enggak kamu? Enggak apa-apa bos, yang penting aku bisa kerja. Karena ya itu tadi mendapat apa ya namanya, imbal balik apa mas? Bahasa imbal balik apa? Imbalan, feedback. Feedbacknya ya itu tadi, dia milah sampahnya bisa dijual untuk dia sendiri. Jadi pengurangan alhamdulillah kalau di TPS 3R itu sekarang sudah yang diinginkan pemerintah waktu yang dulu itu sudah memenuhi target. Tapi kalau yang sekarang oleh Pak Menteri yang sekarang diganti LH LH itu belum memenuhi target, karena inginnya Pak Menteri sekarang kan dibalik, 70 harus habis di Hulu, 30 baru ke TPA. Itu memang kita belum mampu lah untuk seperti itu. Kalau di sini masih berapa persen kira-kira? 30 Pak. 30% ya, yang diambil, 70-nya masih kita ya. Karena ya itu tadi memang masih kekurangan tenaga pilah tempat kami. Termasuk juga mungkin karena masyarakat juga belum memilah Pak ya? Belum. Memang ada satu RW di sini yang sudah memilah, dan itu kita mendapat fee lagi sendiri. Jadi kita ada trik untuk menggait pelanggan, karena ini kan juga bukan usaha pribadi ya Pak ya. Ini adalah pemerintah membantu masyarakat, dan masyarakat kita kembalikan lagi ke masyarakat. Jadi pengolahan ini itu untuk masyarakat, untuk dari pemerintah untuk masyarakat, diolah ke masyarakat, kita kembalikan lagi ke masyarakat. Bunyinya di situ. Kalau yang tadi yang sudah dipilah ini mereka dapat kelebihan apa dibanding yang belum dipilah? Kelebihannya kita setiap RT yang mau ikut bergabung ke TPS 3R kita kembalikan fee 10% Pak. Untuk kas dana mereka. Jadi seumpama per kakak mereka 40.000 per kakak per bulan. Lah, sekarang bayarnya berapa sih? 40.000 Pak. 40.000. Ya, 40.000. Nah itu yang ikut berapa? Nanti kita, ibaratnya orang 10, jadi
10 kan aslinya 400, kita kembalikan 40.000 untuk iya. RT-nya. Untuk RT-nya. Tapi Iya, mereka yang pas. nagih ke masyarakat ya, Iya, mengumpulkan. yang mengumpulkan RT mereka iya, masing-masing. berarti istilahnya sekaligus sebagai balas jasa. Iya, betul. Bagi hasil. Kalau yang kita kok narik per RT per rumah ya enggak. Kan Pak, ya akhirnya kita kerjasama per RT karena ini adanya TPS 3R Pedalangan itu bukan kehendak LPMK atau nganu. Jadi semua warga, jadi RT juga harus mau membantu dengan sekuensi yaitu tadi wargamu yang kalau mau ya monggo. Saya kasih 10%, enggak mau ya enggak saya enggak apa-apa, saya enggak maksa. Karena di sini persaingannya dengan mereka yang pengambil mandiri. Oh, gitu. Itu lebih tinggi memang. Lebih tinggi apanya? Untuk biaya pengambilannya, Pak. Memang. Iya. Banyak juga yang mandiri. Di sini ada 18 pengambil mandiri. Oh, gitu. Iya. Jadi mereka kalau mengambil mandiri itu langsung buang ke TPA. asli. Iya. Termasuk yang terbesar itu hijau itu langsung dibuang di TPA. Oh, iya. Nah, itu tadi dari penghasilan itu selain dari itu di sini desa apa? Kelurahan ya? Kelurahan. Ya. Ada bantuan dari kelurahan atau ini sudah ada koordinasi atau gimana? Kalau koordinasi selalu ada, Pak, tapi alhamdulillah selama ini kalau dari kelurahan tidak ada bantuan. Oh, belum. Tidak, belum ada. Ya, Dan kalau saya mengucapkan banyak terima kasih malah dari dinas. Dinas. Ya, kalau saya mengajukan untuk perbaikan apa kekurangan saya ke dinas langsung, Pak. Ya memang anunya ke sana. Iya, ya. karena TPS 3R itu di bawah naungan dinas DLH. DLH ya. Iya, Kota Semarang seperti itu. Nah, tadi Saya sambil Pak, dulu, ya. Pak, silakan Pak. Itu kan harus pertama dimulai dari jiwa sosial. Terus Iya. yang kedua kira-kira apa, Pak? Ya kepedulian dengan kebersihan itu sendiri, Pak. Oh, Kita tanamkan satu jiwa sosial yang sangat besar, tapi saya memang menganjurkan ke anak-anak untuk bisa bertahan di TPS 3R, satu tanamkan jiwa sosialmu saja. Kamu jangan berpikir, oh gajiku piro, oh hasilanku piro, enggak. Kalau kamu berpikir seperti itu, kamu rong dino wis mandek. Karena mohon maaf, kerja mulai 7:30 sampai 5:30 ini masih belum ada yang pulang, Pak. Oh, Masih 7:30 ngambil. sampai 5:30. Iya, kadang kalau jam 5. Oh, itu berarti yang ada di situ itu tadi yang Karyawan, iya, ngambil. lagi keliling. Ngambil, iya. Oh, gitu. Ya. Jadi setelah ini Apa, Pak? pulang, ini kan tadi Pak pemilihan pagi, Pak. Karena kan tidak muat dengan residu yang harus dibuang. Nah, ini siang tadi baru ngambil lagi, dipilah besok pagi. Oh, oke. Seperti itu. Nah, itu tadi yang di situ itu anak karyawan yang memilah yang sudah dipilah itu tinggal misah. Dan di bawah itu bukan sampah, tapi hasil pilahan tapi belum dipisah. Oke. Nah, selain Bapak biasanya dapat atau penghasilan lagi dari mana lagi? Tambahan itu alhamdulillah aslinya dari Magot, Pak. Oh, dari Magot. Iya. Tapi saya tadi lihat ke sana lagi. Baru kalau Magot bener ini berhenti karena apa? Baru proses perbaikan kandang Magot yang kemarin iya. dapat bantuan dari Dela. Aslinya ada. Kita bukan mengada-ngada, memang ada, memang saya hentikan karena baru proses perbaikan kandang Magot. Itu. Ya. Kalau dari Magot, nanti yang dimasukkan ke Magot itu apa sih? Yang dari sini? Residu sisa makanan, Pak. Oh, Wah, residu itu sisa iya. makanan. Apa pengurangan sampah yang sangat besar yaitu adalah sisa-sisa makanan ini kita kasihkan Magot. Itu sangat besar iya, sekali. pengurangannya ya. Iya, untuk pengurangannya Nah, loh. memisahkannya itu Ya dipilah. dipilah aja. Iya, dipilah. Pokoknya diambil plastiknya, nanti sisa. Iya, sisanya oh ini makanan ditaruh makanan sendiri oleh anak-anak. Jadi waktu diayak itu nggak? enggak langsung dikasihkan makan gitu. Oh, Bet- termasuk Magot juga ini ya, menghasilkan. Bapak biasanya jual Magotnya kemana? Kalau dulu saya itu kerjasama dengan Parang Semarang. Marang itu apa? Parang itu adalah perkumpulan Magot Kota Semarang namanya. Jadi klub seperti komunitas Magot itu di Parang Semarang dan komunitas-komunitas memancing, Pak, di sini. Iya. Itu banyak. Nanti bisa saya kenalin tuh. Ada yang nyari-nyari lagi tuh. Jadi Kemarin
Di itu ada kenalan nggak di Banyumas yang jualan maggot? Wah saya belum, nanti saya coba tak lihat di Semarang gitu ya. Nah itu. Kebetulan orang Semarang. Iya. Ya jadi begitu ya Pak. Pertama tadi kepedulian sosial, yang kedua memang harus ditanamkan seneng dengan karena Kerjaan itu dulu, iya. Terus yang ketiga ada lagi nggak? Kalau yang ketiga tidak ada. Ya itu yang ketiga kembali lagi ke kesepakatan itu tadi, Pak. Oke, siap. Kesepakatan satu dengan pelanggan kita, dua dengan karyawan. Dan alhamdulillah di pedalangan ini memang prestasi-prestasi yang dikeluarkan oleh LH sendiri dengan dinas sendiri, alhamdulillah pedalangan memang yang paling berjalan terutama di Semarang lah, di kota Semarang. Nah, kendala-kendala yang Bapak rasakan selama ini? Nah, kendala-kendala kami yaitu masalah armada kami, Pak. Armada? Iya. Armada dalam bentuk roda tiga. Oh, roda tiga. Ya, kalau pickup kita kan sudah punya, ibaratnya dengan roda tiga itu karena ambil yang jarak dekat gitu. Iya. Ya. Itu kendala-kendala. Kalau pickup itu ibaratnya kita seneng-seneng aja, tapi nanti waktu di gang-gang kecil yang kita kesusahan, Pak. Oke. Karena mengambil kalau pakai pickup itu gang-gang yang masuk yang gang 2 meter itu sudah tidak bisa masuk. Kasihan anak-anak terlalu jauh untuk. Terlalu jauh. Nah, terus ada lagi kendala itu kan dari ini ya istilahnya. Ya kendala-kendala kami aslinya banyak, Pak, termasuk untuk kadang lo penjual hasil pilah itu kadang lo merosotnya tuh sangat jauh sekali. Maksudnya? Nilai jualnya. Oh, nilai jual. Iya. Jadi tidak stabil. Jadi ibaratnya kalau dengan kopi kita selama ini kalau botol-botol plastik itu kan kita sudah kerjasama dengan pabrik itu oke lah stabil. Tapi kalau yang seperti plastik resek, karena kita di sini saya utamakan ada pengambilan plastik, Pak. Ya. Karena mohon maaf, yang membuat banjir di kota Semarang itu bukan botol aqua, botol-botol merek-merek mineral itu bukan, tapi adalah plastik resek. Oh, karena dia nyangkol gitu ya, nggak ngambang tapi dia nyangkol. Mohon maaf, bisa ditimbang antara botol aqua, botol-botol mineral dan plastik itu lebih banyak mana? Yang membuat banjir di kota Semarang itu plastik. Makanya di TPS kami saya menganjurkan pilihlah plastikmu sakai. Kamu jangan berpikir duitnya piro cah, bos, mending ngono. Yang penting kowe iso mengurangi plastik. Nah, ini semua data aslinya ada tapi di laptop semua di kantor. Iya, kalau mau minta data-data pelanggan kami, data-data pengurangan kami, data penjualan organik atau non organik kami juga ada semua aslinya, Pak. Karena kita setiap bulan atau triwulan itu dari dinas juga minta data. Juga dari PUPR waktu itu Pak Enggar itu juga minta. Oh, Pak Enggar, ya, sering kita. Setiap tahun Pak Sas data TPS 3R pedalangan. Karena selama ini Pak Enggar juga mengaku kaget pedalangan masih bisa bertahan sampai sekarang. Makanya saya kan juga keliling ke TPS 3R. Wah, ampun Pak Sas ada yang ngakunya, jalan Pak, jalan. Begitu kita ke sana, loh. Ini kayaknya udah lama. Kok nggak ada aktivitas? Oh iya Pak, di depan lagi ada ini nikahan atau apa? Kebetulan di depan ada. Oh, pas ada. Iya. Oh, bener juga. Tapi saya lihat gerobaknya Sawangan, ini juga motor roda tiganya juga kayak gitu. Masa iya sih? Ya, dan alhamdulillah hasil itu Pak Imam, kita sekarang TPS sendiri mempunyai ternak kambing. Oh, itu ternak kambing? Iya. Itu punya TPS hasil dari kita ya hasil ibaratnya termasuk juga untuk yang itu tadi kemungkinan tambahan-tambahan. Iya, betul. Dan itu sisa makanan banyak sekali yang harus kita kasihkan ke sebagian di samping hijauan ya, itu kan pasti hijau, ya memang kita masih kekurangannya adalah di chopper. Oh, chopper. Iya, yang choppernya. Ya, mudah-mudahan chopper kan nggak terlalu mahal aslinya tuh ya. Chopper. Oke, nah tadi kendala-kendalanya Pak ya. Terus kalau Bapak melihat ini ya, kenapa sih TPS 3R itu tadi memang sebagian tidak berjalan? Bahkan jalannya seperti tadi, biaya operasional 3 bulan habis itu berhenti juga tuh. Secara umum kan begitu, Iya, Pak. betul. Dan itu karena gini, Pak, karena pemikiran orang
dengan gaji segitu, nah kita kembalikan ke gaji itu lagi Pak. Kita hidup di perkotaan dengan gaji segitu, mana mungkin lah tidak bisa berjalan. Kalau memang kita kembali lagi ke jiwa sosialnya itu lagi. Tapi kalau sudah melihat ada jiwa sosialnya, walaupun gaji ibaratnya 500 cukup. Tapi dengan gaji walaupun itu 5 juta, apalagi mohon maaf, di TPS 3R itu kerjanya mulai dari jam 7:30 sampai jam 4:30 berarti Pak. Satu hari full dengan gaji segitu apa? Lah maka dari itu Pak. Ya. Memang kita susah untuk memecahkan bagaimana kok bisa bertahan sampai sekarang itu bagaimana. Yang lain-lainnya karena pemikirannya, wah yang TPS aku untuk BOP besar, yo gajiku tak oke kayak itu yang keliruannya Pak. Padahal kita mendapat BOP itu bertahan, no? Kamu biar bisa hidup, biar caranya biar bisa hidup untuk menghidupi kamu sendiri. Kalau pemerintah itu harus pakai alat, pakai fasilitas, cuma itu. Kamu butuh apa? Oke, kamu jalan tak bantu. Kamu butuh alat, tapi kalau keuangan, mohon maaf, memang tidak ada. Tidak berani untuk dinas sendiri, tidak berani karena nanti itu melanggar apa ya? Nanti ada audit ya, belum ada aturannya. Nanti tidak ada aturannya, tuh harus dibantu BOP. Ini tidak ada aturannya karena mereka kasihan kena KPK malah dikira korupsi. Nah, seperti itu Pak Imam. Itu tadi kan ada yang numpuk banyak itu. Iya. Saya tanya kan sama itu, Mas, ini kok kayaknya udah dipilah tapi kok nggak dijual, kenapa Mas ya gitu? Nah, katanya perusahaan atau apa yang nggak mau, itu kendala ya apa? Bukan, kalau itu memang belum dipilah Pak. Jadi plastiknya masih label, itu labeli dulu. Oh, harus iya. Label tutup, air itu harus dibuang. Lalu setelah itu dipres. Ya, tadi saya agak banyak memang. Ini masih krek-krek. Iya. Tapi kayaknya udah pilahan maksudnya. Iya, betul. Campur sampah. Udah ada. Itu memang khusus botol tapi belum dipilah lagi oleh anak-anak. Yang milah yang biasa nyobain sakit, Pak Joko namanya. Tadi saya nanya, iya kayaknya termasuk juga kurang pakai, nanti ini udah ada satu lagi, mudah-mudahan ini 2 bulan selesai. Iya. Gitu mungkin ya Pak. Jadi itu memang semua udah memang dari pabrik tidak mau menerima kayak gitu. Oh, sudah harus pilahan. Iya, mau menerima tapi harus memang karena takutnya kan sekarang kan ada yang curang. Iya. Botolnya dikasih air. Ya. Itu Pak. Masalahnya. Imam Oke. Suka dukanya apa nih Pak? Ya suka dukanya itu kalau hujan Pak, sama Lebaran. Suka dukanya sangat Lebaran itu ya enggak boleh, enggak ada liburnya. Saya kadang kalau itu nangis Pak, udah bener. Waktu nanti malam masih takbir, anak-anak semua akan bekerja, udah bener. Namanya kita pelayanan Pak, mereka punya orang tua, menangis batin saya. Nggak saya ambil nanti saya dikomplain. Cuma mohon maaf, masalah THR saya minta ke pengusaha-pengusaha seperti ini aja saya dibilang pungli Pak. Saya sakit hatinya di situ. Kecuali saya permintaanku lebih. Saya cuma permintaan per kafe-kafe per usaha pengusaha seperti ini 150 dalam 1 tahun itu beratnya seberapa Pak? Kita manusia loh. Mungkin Bapak mintanya jangan pas bulan. Atau jangan pas THR seolah-olah gitu. Karena kita kan juga mintanya bukan apa, enggak langsung kita 1 bulan sebelumnya kita sudah kasihkan edaran. Wah, untuk membantu teman-teman di TPS 3R, kita sudah ngasih edaran Pak, enggak langsung meminta enggak. Kalau kecuali langsung tak minta, itu kita salah. Jadi Lebaran kurang 3 minggu kita sudah kasih selebaran. Itu tolong dibantu untuk anak-anak, karena mohon maaf dari manapun aja enggak ada. Kalau kita sendiri untuk mengeluarkan namanya anak-anak pengambil sampah itu kan ya wah bodoh apa 1 tahun sekali ada THR lah. Ibaratnya kan seperti itu Pak, walaupun cuma ibaratnya besarnya 500 atau 1 juta. Itu diinisiasi Pak. Bisa juga diinisiasi ya. Jadi itu saya pembayaran yang tiap bulan itu berapa mungkin ada untuk bagian yang kemarin saya sampai ribut dengan aparat kelurahan dikira saya pungli. Saya dibilang pungli yang mana? Sampai mohon maaf, saya sebutkan merek Urban itu, monggo sampean telepon dinas suruh nelpon saya. Kepala dinasnya siapa? Dibilang pungli, saya tanggung jawab. Lo bener. Kon ngadep kalau saya
jenengan mau kalau saya dikira kok bukan pengelola di sini, tanya sana orang dinas. Saya sampai marah kemarin. Belum asal uang 150 Mas. Hasilnya sampean berhari ini piro to? Berbekei gampangnya karyawanku wong 9 mbok duit 150. Piye duit tak bagi orang 9 itu berapa? Logikanya kan gitu. Kecuali aku per bulan minta tambahan Mas. Loh, atau tiap minggu Mas. Enggak. Sampai-sampean tiap hari tak ambil loh Mas. Kita manusia, orang Jawa. Budget 150 ya bote sepiro jenengan di usaha kaya ngono. Itu pribadi saya. Tapi mereka ya enggak tahu. Terus itu. ada senengnya enggak? Ya senengnya ya waktu gajian itu tadi Pak. Oh, gitu. Senengnya Bisa waktu ngasih memang gajian juga ya? sudah ngasih gajian dan ada kunjungan-kunjungan seperti mohon maaf seperti Bu Wali. Itu mereka dapat bantuan-bantuan sembako. Alhamdulillah mereka senengnya di situ. Kalau dari ada Bu Wali ada kunjungan itu mereka mendapat anak-anak itu ada bantuan sembako dari dari dinas apa yang namanya ya Mas, yang dinas terkait itu toh itu. Ya memang kita lihat untuk penghasilan hampir semuanya memang kayak gitu. Yang bertahan itu karena memang kemampuan bertahannya itu tinggi. Kemampuan bertahan tinggi. Aslinya nggak sanggup bertahan. Cuman karena kemampuan bertahannya itu tinggi, jadi kemudian bisa bertahan ya model kayak gini tadi. Jadi ya udah saya yang penting saya kerja daripada nggak kerja. Nah ini memang perlu menjadi pemikiran bersama ya, yang mungkin jarang kita pikirkan. Memang kayak gitu tuh ya. Oke, jadi nah ini harapannya Bapak nih kira-kira apa nih? Oh ya sebelum harapan, rencana Bapak itu ada apa nih? Ada beberapa rencana. Jadi rencana saya itu TPS Pedalangan ini kita jadikan TPST Pak, terpadu terutama di Kota Semarang. Percontohan walaupun itu saya sudah mengutarakan waktu itu masih Bu Herwita, Kepala Dinas itu masih Kepala Bapenda itu saya mengajukan untuk dibuat TPST. Ibaratnya kita percontohan di satu kecamatan dulu. Oke. Untuk benar-benar pengurangan sampah yang harus kita buang di TPA. Itu bagaimana Banyumanik dulu, karena lahan masih besar, kecuali tidak ada lahan. Oh kalau ini masih bisa ya? Masih bisa untuk TPST. Berarti Bapak nyari lahan mungkin belum ini ya? Karena seolah-olah harus cari lahan baru kan? Enggak, karena ini cuma bersamingan dengan terowongan tol itu aja. Masih ada Bisa dimanfaatkan. Bisa, itu sekitar 5.000 meter besar masih. Itu keuntungannya ya. Nah, setelah itu berhenti karena apa? Bu Herwita naik ke kepala dinas, ini terpending lagi. Saya juga sering ngomong dengan Mas Miko bidang 2 ya. Itu Mas bagaimana kita untuk mengajukan TPS 3R ini menjadi TPST. Dan kita lebih besar. Dan alhamdulillah Bu Wali kemarin juga sempat bilang kalau kita kembalikan ke TPST itu semua diambil alih oleh pemerintah, enggak apa-apa. Yang penting bisa berjalan Bu. Karena kita apa? Intinya adalah pengurangan sampah yang untuk mengurangi persampahan di Kota Semarang karena sangat parah. Contoh di Magelang, Jogja sampai darurat sampah. Bandung. Ada orang Bandung di sini. Itu kayak apa sampah-sampah kalau kita tidak mengelola dari sekarang siapa lagi Bu kalau kita tidak prihatin. Dan saya itu nomor 2 tanamkan pilah sampah itu dari dini, dari sekolah, dari anak-anak TK dulu. Kita ngambilnya jangan sekarang 1-2 tahun, nanti 10 tahun yang akan datang. Mereka anak-anak sudah pasti aku harus makan ini, tak masukkan yang apa ya itu. Mereka nanti besar sudah, walaupun dia ibaratnya sudah dewasa, sudah bisa memilah, biasa untuk memilah sampah. Tapi kalau mohon sekarang Bu, mohon maaf, saya selaku RT di sini sampai sekarang Bu. Oh masih RT sekarang? Masih. Oh bukan masih. Saya menganjurkan ke anak warga saya Bu, sampahmu pilih, gue wis tak bayar tukune sampah itu tak tuku. Pak RT mesake sing jikuki mbok engko yang dituku kok untuk edit piro to. Loh gitu Pak. Ya kalau ndak mau ya sedekah sampah. Saya kembalikan itu. Sedekah pilih. Ya mohon maaf itu lagi terus kesel-kesel dari kantor Pak RT mosok ijek kemilahi sampah pas masak. Susah enggak Pak? Aku capek Pak RT dari kantor kerja masak ijek kemilahi loh enggak, kita milahnya tuh waktu masak. Langsung lah. Iya, jadi langsung. Jadi jangan waktu jenengan pulang kantor atau mau berangkat kantor enggak. Jadi waktu memasak atau itu mohon maaf apakah itu yang membantu rumah tangga atau ibu sendiri
Jadi langsung ibaratnya waktu masak, oh aku ngerajam Brambang, oh masuk Buang Brambang di tuh sana. sini, masuk satu gitu, jangan di nganu dipilah Atau enggak, setelah mau enggak. dibagi baru dipilah gitu. Lah, Wah, pasti. iya. Tapi memang begitu awal jadi sampah itu sudah langsung Iya, oh aku sudah ada 3 plastik ibaratnya. Oh, iya, iya, iya. Bu, mohon maaf, dibagi 3 plastik aja. Apa 2, ibaratnya enggak usah banyak-banyak. Nanti ibaratnya botol-botol mineral, kardus, kertas, jadikan satu enggak apa-apa, plastik jadikan satu. Nanti biar dibeli oleh remaja kita. Nanti biar remaja dibeli oleh TPS 3R. Biar banyak yang terlibat. Iya. Dan itu kan termasuk sosialisasi. Iya, saya sudah menanamkan. remaja-remaja saya Karang Taruna itu siapa RT? Ah, tapi yang berjalan cuma RT ini tok. Lah gitu ya aku ngene ngono. Iya. Sama yang berkanan kiri. Lagi Pak RT gue sudah numpuk banyak enggak diambil-ambil. Lah cuma 2 kan ya akhirnya kan remaja kan ya males toh, Iya, Pak. anak-anak apalagi. Anak-anak. Pak RT berwong loro tok sing gelem milah sampah kok lahnya masih dicampur lah itu. Ya, jadi ini kan sebenarnya kita melihat daerah-daerah itu sampah udah banyak. Tapi kayaknya belum khawatir akan terjadi darurat sampah. Hampir semuanya. Iya. Ini yang kemarin saya Semarang aja lihat di media gitu. Ini TPS jadi Barang. Jadi barang mau tutup 5 tahun lagi. Tapi kok kayaknya tenang-tenang saja. Seolah-olah, tuh nanti gimana kalau tutup? Nanti darurat sampah gimana? Iya. Nah, ini sampah itu agak rumit. Iya, Tapi betul. menurut Pak siapa tadi? Sasmito. Pak Sasmito, gimana sih cara menyelesaikan persampahan lah, anggap saja di Kota Semarang lah. Iya. Kalau level sini kan mungkin terlalu. Kira-kira gimana persampahan di Kota Semarang itu kira-kira bisa beres? Kira-kira menurut Pak Sas itu caranya Ya gimana? itu caranya memang kita harus pemilahan yang lebih banyak, yaitu mohon maaf untuk pengambil mandiri atau pengambil sampah selama ini harus dipilah dulu sebelum dibuang di TPA. Itu pengurangannya besar sekali. Apakah itu mandiri ataukah itu apa? Ya. Kalau tidak ada pemilahan dulu dari hulu, tidak boleh buang di TPA, itu baru saya salut. Contoh, mohon maaf, pengambil mandiri seperti mereka yang ngambil sebelum dibuang di TPS, mereka harus pilah dulu. Itu baru bisa berjalan, pengurangannya besar sekali, Pak. Karena mohon maaf, TPS 3R itu sanggup menerima hasil sisa makanan non organik pilahan itu ke TPS 3R mau menerima. Karena untuk makan maggot itu tadi. Ya. Berarti Coba pemerintah buat perda. Sebelum dipilah tidak boleh dibuang di TPS. Itu pasti berjalan. Nanti pengurangannya lihat saja. ya intinya, tapi kadang juga sudah ada perdanya, misalnya buang sampah sembarangan tapi nggak ada apa-apanya. Nah, itu karena memang kadang-kadang manusianya, kalau itu manusianya sendiri, Pak ya. Itu kan oknum. Enggak semua orang lah. Itu oknum 1-2 orang, ibaratnya 1000 banding 1 lah. Oknum jelas kalau itu buang sampah sembarangan itu memang oknum. Ibaratnya seperti itu. Tapi kan warga kita sekarang juga sedikit tahu, oh ya sampah itu membuatkan banjir. Bagaimana? Nah, akhirnya mereka kan sekarang walaupun hidupnya sederhana, mereka ikut berlangganan untuk membuang sampah walaupun ada yang mereka buang sendiri di TPS. Seperti itu. Berarti kuncinya yang itu wajib dan harus itu adalah pemilahan ya? Iya, pemilahan. Jadi kalaupun mau usaha kayak apapun tapi usahanya nanti di akhir itu Iya, kayaknya nggak mungkin. nggak mungkin, Pak. Oke. Jadi dari hulunya dulu, selesaikan dari hulu dulu. Nanti pengurangannya besar. Ya. Jadi TPA kita, ibaratnya Kota Semarang, yang awalnya memang tahun 2045 menuju Indonesia Emas, memang benar-benar berjalan. Cuma bukan slogan omongan kita selaku orang Indonesia. Benar slogan yang harus kita wujudkan bagaimana. Memang dari Bu Wali sebelum ini dulu zaman Pak Hendi juga mengutarakan kalau TPA itu sampah terus gitu, Kota Semarang mau jadi apa? Memang darurat sampah pasti. Karena melihat TPA seperti itu sudah tidak layak untuk dibuang sampah lagi. Itu sudah ada lahan. Oke. Harapan mungkin Bapak apa nih harapannya? Ya, kalau harapan kami TPS 3R semoga tetap yang teman-teman selama ini belum berjalan, yuk kita sama-sama bisa bergerak untuk membantu pemerintah di dalam pengurangan sampah
di dalam membantu menjaga kebersihan lingkungan kita. Harapan saya semoga TPS 3R Pedalangan tetap semakin maju, Pak. Bisa bertahan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Apalagi jadi TPST. Apalagi menjadi TPST. Harapan saya yang sangat besar yaitu menjadi TPST, Pak. Itu. Jadi karena saya juga sering ikut edukasi di daerah Malang, Jawa Timur, itu memang bagus-bagus daerah sana. Walaupun mereka gajinya itu malah di standar 1 juta ke bawah, masih di kabupaten karena itu mereka bisa bertahan. Bagaimana seumpama di Kota Semarang mempunyai TPST seperti itu. Ya, Harapan saya menjadi TPST Kota Semarang itu percontohan perkotaan, bukan kabupaten tapi perkotaan. Nah seperti itu. Kalau terkait dengan pemerintah pusat atau Kementerian LH, kira-kira apa nih Bapak kira-kira perlu apa yang pengen disampaikan? Kalau itu tidak ada, saya bisa ngomong. Itu bukan ranah untuk LH sendiri, saya memang. Kalau kebutuhan memang bantuan kami masih keperluan untuk terutama armada untuk pengangkut sampah. Armada pengangkut sampah, Pak. Karena Dela mintanya ke sana, Pak. Juga. Jadi yang dibutuhkan di TPS 3R itu tempat Bapak ini itu paling penting armada, Pak ya? Iya, betul. Paling utama itu armada. Paling utama armada. Iya. Ya. Kalau armada kita ibaratnya sudah rusak, udah. Kemarin itu saya memperbaiki sampai habis 4 juta itu tidak ada gunanya, Pak. Cuma dipakai setengah tahun rusak lagi. Oh, iya. Karena padahal setelah dipakai mereka cuci, setelah pakai mereka cuci. Tetap aja ya. Ya, karena sampah itu memang, apalagi musim penghujan. Tapi kalau musim kemarau aman. Kalau musim penghujan sampah yang paling parah. Ya. Dan bau itu, waduh. Oke. Tapi saya lihat tadi di sana ada lele samping rumah juga. Ada, ya itu enggak, aslinya itu memang dulu kita itu apa ya juga nganu lele, Pak. Tapi ternyata kita kan enggak bisa setiap, karena untuk nganu lele itu memang apa buat pelet. Iya, makanannya itu harus bukan sisa makanan. Lah kita pernah kasih sisa makanan malah baunya, Pak. Iya, karena bersampingan dengan tempat ibadah. Betul. Akhirnya saya hentikan. Memang hasilnya tak saya akui, Pak. Kecuali airnya mengalir, itu tidak masalah. Karena airnya kan tidak bisa apa ya, sirkulasi, tetap bau. Karena kita bersampingan dengan masjid, dikira itu adalah bau sampah, padahal banyu air. Wah, kita kena komplain dulu, Pak. Iya, saya lihat di situ ada penampung apa? Air hujan apa namanya? Ya, betul. Apa ya? Istilahnya apa tadi itu? Penampungan air hujan itu namanya, itu adalah bantuan dari Dela juga. Itu awal-awal itu kan sudah layak apa ya namanya ya. Itu kan ada apa? Saringan. Ya nggak, maksudnya saya lihat di TPS 3R yang lain nggak ada. Nah ini kok ada, dan saya lihat ini bagus, dari kan nggak perlu lagi, ya minimal mengurangi biaya listrik, iya betul, air kan. Nah itu sudah dari hujan, dan saya lihat itu bagus. Itu dari daerah. Iya dari daerah. Itu awal-awal TPS 3R berjalan, Pak. Oh. Itu langsung bantuan datang. Dan itu bagus ya, Pak. Yang maksudnya ada penampung air gitu, mengurangi. Sangat bagus sekali. Alhamdulillah mengurangi kelistrikan kami juga, biaya untuk operasional beli token. Seperti itu. Tapi selama ini masih sudah menutup ya, Pak ya, untuk biaya. Alhamdulillah untuk operasional kita kalau untuk tahun ini masih nutup, ibaratnya ya, intinya masih berjalan. Karena beberapa ya itu tadi baru 4 bulan 5 bulan sudah nyerah karena nggak ada operasional. Ya dikira ininya itu tadi, Pak Imam. Di TPS itu hasilnya nanti bantu dari pemerintah uang gitu, Pak. Begitu ya. Kalau saya sudah tahu sebelumnya, karena dulu adalah pelaku pengambil sampah. Karena saya melihat dulu sebelum TPS Pedalangan, ada TPS di Pedalangan itu, saya melihat TPS tetangga loh, kok otomatis ini ngopo. Orang tidak, Bos. Kon kelola tok lho, kok kon kelola tok piye? Aku yang muni ngono to. Kita itu dikasih fasilitas enak lho jane kaya ngono, cah aku muni ngono. Wis dikei nggon, mesin ditukokke, dikei kon yuk piye carane dipeken dhewe. Hasilnya peken dhewe jane.
Kon bergarek sambat kurang iki ngomong karena dhewe. memang mengelola Iya. terserah ya. Iya. Tinggal di Tapi kenapa kamu enggak? Ya itu karena memang mohon maaf Pak, pengambil mandiri itu kerja selama 1 sampai 2 jam. Itu hasilnya per bulan bisa 6 juta. Dia ngambilin buang dah wes. Nggak mikir ya? Nggak mikir selesai. Ya, makanya Bapak tadi mengusulkan harusnya ada perda agar kemudian mereka juga punya kepedulian untuk Iya, memilah itu bahwa tadi. Kalau belum dipilah tidak diterima. Iya. Kayaknya cukup bagus. Nggak boleh dibuang di TPS. Wah, itu harus tegaskan benar yang ibaratnya apa ya, mandor atau apa yang di TPS ya, Mas. Itu harus nggak boleh. Ya. Ini jaga kembang. Iya, yang menjaga di TPS di jembatan Timbang itu udah ibaratnya truk. Oh, ini ibaratnya apa ya? Mandiri. Kamu pilah enggak? Lah, tonase itu masuk. Aduh, ini belum dipilah. Dah, kembali pilah dulu. Tapi gini Pak, banyak TPS TGR yang sudah dibangun, tapi kemudian nggak Mangkrak. berjalan. Nah, kira-kira Bapak punya ide apa itu supaya Nah. kayak gitu itu jalan maksudnya gitu? Saya udah sering kali dengan teman-teman komunitas TPS 3R, yuk kita jalankan lagi. Apa diambil alih aja istilahnya? Maksudnya Nggak boleh, kayak Pak. bikin Iya, cabang. dulu saya pernah seperti itu, tapi ternyata undang-undang dari PUPR enggak boleh, karena saya udah beda wilayah. Harus masyarakat. Iya, harus masyarakat kelompok setempat. Karena dulu saya juga ditunjuk oleh gabungan, enggak Iya. boleh Pak Sas. Kecuali Pak Sas itu cuma di belakang layarnya. Iya. Oke. Yang memfasilitasi, yang corone ngoyak-ngoyak itu boleh, tapi untuk selaku di depan enggak boleh. Bisa jadi sih itu memang agar memberdayakan orang. Iya, masyarakat itu Tapi sendiri. mungkin juga harus ada klausul lain. Misalnya kalau dalam hal ternyata 2 tahun tidak berjalan, maka TPS terdekat yang masih sedekat wilayah itu bisa membuat cabang lah bahasanya. Mungkin ya. Mungkin kemungkinan. Karena lah itu kalau sudah mangkrak 2 tahun itu sangat susah untuk berjalan. Iya. Berjalan lagi susah, Iya. Pak. Kecuali tadi memang yang sudah jalan, udah pengalaman, itu mengambil alih. Ya, ibaratnya di sini ada, sana ada, lah. Jadi Udah, masyarakat juga iya. percaya. Oh ya, Iya. ya oke. Bisa juga Untuk sih. berjalan kan seperti Nah, itu juga kemungkinan. ide Dulu juga tuh ya. saya sudah punya gagasan seperti itu, tapi ternyata waktu itu sini kepala dinasnya masih Pak Nguncar kalau tidak salah nji. Tidak boleh Pak Sas. UPT kalau yang kepala daerah Pak Sabto. Ya toh, ya dulu Pak Sabto ya. Pak Sabto tidak boleh Pak Sas. Ya mungkin memang kita harus ngikutin aturan. Oh, Tapi nggak boleh, Pak, aturan nggak itu kan boleh. dalam rangka untuk memberi kebaikan. Tapi ini sudah mangkrak 2-3 tahun. Ini kan sudah yang kan aturan itu untuk kebaikan. Nah, Iya. kalau ini tidak ada kebaikan sama sekali, kayaknya sih opsi itu mungkin bisa di. Ya itu Nah, memang ini harus salah satu ada ide. kesepakatan dari dinas terkait Pak. Ya, Kalau ya. dari warga bawah tidak mungkin bisa berjalan. itu maksud- Nah, maksud sudah kita. ada. Justru itu maksud kita kalau secara peraturan itu nggak ada, sementara ini dana dari pusat udah bikin TPS itu kan nggak murah. Iya betul. Minim itu 1,5 miliar. Ya betul. Sekarang 500 juta. 600 yang baru Pak. Yang baru 600 lagi. Selain ini proyek yang baru Oh 600. Itu 600. Oh saya dulu 600 tapi ini yang di Gunung Pandi katanya 500. Loh kok medun ini kembali 600 lagi. Ya makanya ini kan sayang, apalagi jumlahnya tidak satu kabupaten nggak bisa 2, 3 bahkan ada Nah, yang 13. berapa miliar? Lah itu makanya ini kan kalau memang itu tetap dipertahankan menjadi penghambat untuk masalah, sebenarnya kan intinya untuk masalah persampahan itu utama. Iya. Yang kedua orang lokal, ini kan baru klausul kedua. Kalau kemudian orang lokal nggak ada, ya harus diambil ini lain. Ya, saya dulu memang sudah pernah usul waktu sering karena kita dulu kan juga didampingi oleh CCBO. Ya. Itu. Waktu kita rapat, kita tuh percuma kalau rapat cuma rapat tidak ada action atau evakuasi yang harus dibawa kita jalankan. Rapat menghasilkan mengeluarkan dana biaya berapa juta aja buat nyewa hotel. Bu rapatnya neng hotel. Tapi yang ternyata sampai sekarang yang dulu kumpulkan oleh CBO mana tidak ada yang jalan. Cuma masih berjalan karena ya itu tadi besok Bu, sesok. Ya, ini inspirasi Lah, saya lihat itu. Memang kita harus ada
ada pemikiran bagaimana menjalankan itu TPS-TPS yang sama sudah di sama itu Mas, dibangun, malah yang nggak TPS. enak toh usulangan. Oke, Pak Sas, demikian tadi kita meminta mencari inspirasi dan pengalaman dari Pak Sas bagaimana cara menjalankan TPS 3R yang sudah dibangun secara optimal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, terima kasih. Terima kasih Pak Sas ya. Terima kasih Pak. Jenengan pesan sekalian. Enggak, saya mau aja. Ya pesan lagi kalau gitu. Udah.